فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitab Al-Ilm min Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita masih berada pada halaman 71, bagian tengah itu disimak. Masih menjelaskan mengenai keutamaan ilmu sebelum beramal dan berucap. Kata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah, kana anna minal wasail linail ilmi qiraatul kutub al-muallafah fil ulum syar'iyyah wa wasailuha. Sebagaimana bahwasanya sekarang termasuk media-media sarana seseorang mendapatkan ilmu adalah membaca kitab-kitab yang sudah dibukukan, membaca kitab-kitab yang sudah dikarang, dibukukan, muallafah, disusun mengenai ilmu-ilmu syar'i yang ada, dan juga na'am barakallahu fiik ilmu-ilmu yang dibukukan, wa wasailuha, dan juga termasuk sarana juga media seseorang mendapatkan ilmu, na'am barakallahu fiik, wa wasama'u ma yudha'u minal baramij ad-diniyah, dan juga di antaranya termasuk media sarana seseorang mendapatkan ilmu adalah mendengar apa yang disiarkan oleh acara-acara agama. Paham ya, mendengarkan ya tentunya kita milih yang tanpa gambar makhluk bernyawa ya, cukup audio atau radionya atau suara-suaranya. Paham ya? Nam kullu dzalika nafi'un wa mufid. Itu semuanya bermanfaat dan juga memberikan faedah. Wa min dzalika, dan termasuk di antaranya, ini beliau bahas yang sekarang, zaman sekarang kan sudah ada internet itu ya. Di antaranya acara-acara siaran-siaran ilmu yang bermanfaat adalah Nurun 'alad Darb. Jadi Nurun 'alad Darb ini kumpulan fatwa para ulama Saudiyah, di antara Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga yang lainnya. Alamatnya atau namanya channel tersebut dikenal dengan Nurun 'alad Darb. Nurun 'alad Darb. Fi hadzal zaman, di zaman sekarang ini, kata Syekh Zaid, wa kam tu'radu fihi minal as'ilah, dan betapa banyak disodorkan, dipaparkan di situ beberapa pertanyaan, wa ta'til ajwibah anha, kemudian datang jawabannya. Jadi ini beliau menasihatkan, zaman sekarang itu banyak kemudahan yang sifatnya orang kadang-kala mengandalkan media sosial. Tapi salah kalau dia hanya mengandalkan media sosial, karena di media sosial sekarang sudah dikumpulkan beberapa kitab-kitab dan juga barakallahu fiik, dikenal dengan Maktabah Syamilah, pernah dengar ya? Al-Maktabah Syamilah. Jadi bisa dikatakan perpustakaan yang sifatnya itu semuanya ada di situ. Hampir semua kitab ada di situ. Paham ya? Kemudian ada fatwa-fatwa dikumpulkan, memang membantu memang. Tapi kalau fokus ke media sosial itu salah. Ya, yang akhirnya apa? Barakallahu fiik, dia justru meninggalkan yang dikenal dengan at-talaqi, ketemu langsung. Ya, bermajelis langsung di hadapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mafhum? Naam. Perhatikan situ. Faqat yas'ul insan fil jalsah wahidah ahkamun adidah. Kadang-kala seseorang mendengarkan sekali duduk itu beberapa hukum yang sangat banyak. Jadi misalkan dia mendengarkan satu siaran radio misalkan, atau suara-suara para ulama, sekali duduk saja dia mendapatkan hukum-hukum fikih atau hukum-hukum agama yang banyak. Wa huwa muttaji'un 'ala firasyih. Yang sekarang ini dia hanya apa? Dalam keadaan dia berbaring bersandar di atas kasurnya. Mudah memang. Cuman kalau mengandalkan yang enak-enak seperti ini belum tentu dapatnya maksimal. Oleh karena itu Al-Imam
Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Santai, enak, serba apa? Serba na barakallahu fik terpenuhi apa yang dia inginkan berupa dunianya, itu enggak akan dapat. Yang namanya orang mencari ilmu itu pasti akan mengalami yang namanya letih. Letih, capek, pahit. Paham ya? Jatuh bangkit lagi seperti itu. Makanya beliau mengatakan di sini sekarang itu banyak yang seperti itu. Seseorang hanya sekali majelis duduk di majelis, kemudian mendapatkan hukum-hukum yang banyak. Maksudnya mendengarkan apa tadi? Siaran-siaran agama tadi itu. Paham ya? Dia tidak hadir di majelis ilmu langsung, enggak hadir di majelis taklim langsung. Dalam keadaan dia bersandar, barakallahu fiik, di atas kasurnya. Membantu memang, tapi yang seperti ini beda hasilnya dengan yang duduk langsung. Duduk langsung dalam artian ketemu langsung dengan gurunya dan syekhnya bermajelis ilmu. Makanya beliau nukilkan ini hadis yang bagus sekali. Waqad kana salafun as-salih kama alimtum yarhal wahid minhum asy-syahr wasy-syahrain. Lihat, min ajli an yasma' haditsan wahidan fi hukmin wahid. Masyaallah. Kalau kita lihat perjuangan dahulu para salaf bagaimana? Oleh karena itu kata beliau, sungguh dahulu para pendahulu kita yang saleh, sebagaimana kalian ketahui, salah satu di antara mereka itu rihlah. Rihlah itu pergi jauh, meninggalkan kampungnya. Bukan sehari dua hari loh ya. Di antara mereka rihlah sebulan dan 2 bulan bahkan. Dalam rangka mendengarkan satu hadis saja. Satu hadis untuk satu hukum, bayangkan. Nanti beliau akan nukilkan kisahnya Jabir bin Abdullah ketika rihlah untuk ketemu Abdullah bin Unais. Sama-sama sahabat, tapi Jabir bin Abdullah ketika mendengar Abdullah bin Unais ini ada hadis yang Jabir bin Abdullah belum mendapatkannya, pergi beliau Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Untuk mendapatkan satu hadis, bayangkan. Kama rahila Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahila ila Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu minal Madinah ila Dimashq. Lihat, bayangkan, enggak bukan waktu yang pendek dan bukan jarak yang dekat loh ya. Waktu itu kendaraannya antum tahu sendiri lah kendaraan. Ya, paling-paling keledai atau onta atau kuda, enggak ada seperti sekarang mobil, pesawat itu enggak ada. Nah, sekarang mungkin tempuh dengan pesawat dekat ya, bisa dikatakan terjangkau gitu ya. Zaman waktu itu ya imma jalan kaki atau kendaraannya hewan-hewan tadi. Nah, kita lihat bagaimana kisahnya. Sebagaimana rihlahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, padahal beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, pergi rihlah untuk ketemu Abdullah bin Unais. Pergi rihlah ketemu siapa? Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Dari mana? Dari Madinah ke Damaskus. Damaskus kan ibu kota Suriah ya kan? Barakallahu fiik. Jaraknya itu kalau kita perhatikan enggak dekat itu. Paham ya? Kalaupun naik bus pun berjam-jam juga. Paham ya? Karena jalan darat ada jalan darat ya. Barakallahu fiik. Waktu itu barakallahu fiik, yang kendaraan tidak memadai seperti sekarang, beliau rihlah. Pergi ingin ketemu Abdullah bin Unais. Berapa hadis yang diinginkan? Satu aja, bayangkan. Luar biasa ya, menunjukkan bahwasanya semangatnya para sahabat di dalam mencari ilmu. Zaman sekarang ini dimudahkan. Antum sekali rihlah misalkan barakallahu fiik mungkin dapat satu hadis, 2 hadis bahkan lebih. Paham ya? Tergantung kapasitasnya. Kita lihat bagaimana kisahnya. Waqafa 'alal bab, waktu itu beliau sampai di sana, beliau berhenti berdiri di depan pintu. Wasta'adana, kemudian beliau minta izin, faqalu, mereka-mereka yang ada di situ berkata, "Man?" Siapa? Qala Jabir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qalu Jabir bin Abdullah, mereka kaget juga mereka. Karena Jabir bin Abdullah sahabat yang mulia. Datang ingin ketemu sahabat yang mulia yang lainnya. Paham ya? Qalu Jabir bin Abdullah. Qala na'am. Jadi mereka tanya, "Man?" Jabir. Kemudian setelah itu mereka bertanya lagi, "Jabir bin Abdullah?" Qala na'am, iya. Fa kharaja Abdullah bin Unais yajurru ridaahu fa'tanaqahu. Kemudian keluarlah Abdullah bin Unais. Dalam keadaan membentangkan selendangnya, pakaian rida itu biasa dikain di leher dia. Dia bentangkan, mulailah beliau merangkulnya. Fasa'alahu ma ja'a bi, kemudian Abdullah bin Unais tanya, "Ma ja'a bi, faktor apa yang bikin kamu datang?" Paham ya? Ma ja'a bika, apa yang membuat kamu datang ke sini, apa? Faktor apa? Qala haditsun sami'tu annaka tahfazuhu.
aku mendengar satu hadis, dan aku mendengar bahwasanya kamu menghafalnya. Ini lihat, Jabir bin Abdullah datang dari Madinah ke Damaskus untuk mengambil satu hadis. Ketika ditanya, "Maja abik, apa yang membuat kamu datang?" Kemudian Jabir mengatakan, "Satu hadis yang aku mendengar bahwasanya kamu menghafalnya. Wa khiftu, dan aku khawatir, an amut qabla an asma'ah." Masya Allah, luar biasa semangatnya. Dan aku khawatir kalau seandainya meninggal sebelum sempat mendengar hadis tersebut. Karena hadisnya masalah nanti di akhirat, masalah kintarah, tempat antara surga dan neraka itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Setelah Setelah melalui sirat, kemudian ada kintarah sana. Nah, barakallahu fiik. Itu nanti disebut para ulama makarun bainal jannah wan nar, tempat antara surga dan neraka. Yang orang mukminin berhenti di itu setelah melewati sirat. Untuk apa? Dikisos, ditegakkan keadilan situ. Paham ya? Tentang kedoliman dulu yang pernah dilakukan di dunia. Ya, sehingga nanti barakallahu fiik, sehingga nanti tuntaskan mana yang masuk surga, mana yang dimasukkan neraka. Kita lihat dulu. Fa akhbarahu, kemudian barakallahu fiik, beliau mengkabarkan kepadanya bil hadis, dengan hadis. Wa nassuhu, dan lafaz hadisnya qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yahsyurullah tabaraka wa ta'ala al-ibada, au qala an-nas syakka hammam. Di sini perawi namanya Hammam ragu untuk lafaz tersebut. Maksudnya bagaimana? Aku mendengar Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan hamba-hambanya, atau akan kumpulkan manusia, imma ibad, imma an-nas, karena perawi Hammam ragu. Wa auma bi yadihi ila Syam, kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Syam, arah negeri Syam. Syam itu sekarang ya Urdun, kemudian Lebanon, kemudian Suriah, kemudian Palestina, itu masuk Syam. Paham ya? Na'am, barakallahu fiik. Hufatan uratan ghurla buhma. Lihat ini. Nanti semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam keadaan satu tempat, di satu tempat. Hufatan, tanpa beralas kaki. Uratan, telanjang. Ghurla, tanpa berkhitan. Buhma, sendiri-sendiri, tanpa ada teman yang lain. Bayangkan itu. Makanya kita di dunia ini kalau ingin mengamalkan syariat, jangan nengok-nengok orang lain. Orang lain beramal, ikut beramal. Orang lain mengerjakan amalan sunnah, baru ikut. Jangan gitu. Kita sadar, nanti ketika dari kiamat di padang mahsyar dikumpulkan sendiri-sendiri. Tidak tengok orang lain. Orang lain enggak ada. Sendiri-sendiri. Paham ya? Lah bapak wala ibunya, wala anaknya, wala adiknya enggak ada, sendiri. Itu pun telanjang, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan. Bayangkan itu. Nah, ini memotivasi buat kita semuanya. Kalau dalam beramal itu, ingat diri kita. Kita beramal untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala. Orang lain belum beramal, biarkan. Cukup kita dakwahi. Terima, alhamdulillah. Tidak terima, doakan dapat hidayah. Tapi kalau kita ingin mengamalkan syariat nunggu orang lain, itu nggak jalan. Paham ya? Itu nggak jalan. Nanti ujung-ujungnya karena si fulan nggak beramal, nggak ikut beramal. Tapi kita beramal syariat ini, barakallahu fiik, pastikan kembali kepada dalil yang sudah kita pahami. Amalkan walaupun orang lain belum mengamalkan. Kita lihat sini. Qala qulna, kemudian berkata, qulna, kami katakan, ma buhma, apa itu buhma? Qala laisa ma'ahum syai', tidak ada bersama mereka sesuatu apapun. La teman wala pendamping wala syai'. Enggak ada bekal sama sekali. Telanjang, tanpa alas kaki, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan. Kama bada'na awal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, nanti kami akan kembalikan sebagaimana awal permulaan. Antum dan kita ini, kaum lelaki dan yang semisalnya, itu ketika di awal kali dilahirkan khitan enggak? Enggak berkhitan, nanti dibangkitkan dalam kondisi bagaimana awal permulaan, enggak berkhitan. Dan kamilah yang melakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda wa yasma'uhu man qaruba. Kemudian dipanggil mereka dengan suara yang kedengaran orang yang jauh dan kedengaran orang yang dekat. Suara ini yang orang jauh dengar, orang dekat pun dengar juga. Anal malik anad danyan, anal malik ad-danyan. Aku ada penguasa, aku ada raja. La yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhulan nar wa ahadun min ahli al-jannah. Nah, artinya tidak selayaknya, tidak sepantasnya untuk seorang pun dari penduduk neraka untuk masuk ke neraka. Tidak pula seorang pun dari kalangan ahli surga untuk masuk ke surga. Yatlubuhum bimatlamatin hatta lapamah.
Nah, maksudnya dalam keadaan masih meminta ditegakkan keadilan, kedzaliman yang dulu pernah dilakukan di dunia. Hingga apa? Hingga masa latmah, apa latmah? Pukulan. Pukulan saja itu nanti dikisos di sana. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya benar-benar ketika masuk ke surga itu dalam kondisi tidak ada dengki wala iri wala dendam, dibersihkan semua. Makanya para ulama menyebutkan, yang namanya kontorah tadi itu, sebagian baca kontorah, ada baca kintorah, paham ya? Na'am barakallahu fiik. Itu memang di situ ditegakkan keadilan, disaring intinya. Di apa istilahnya? Na'am barakallahu fiik, disaring benar-benar suci bersih. Itu nanti yang masuk surga pun tenang. Yang neraka betul neraka man. Nah, ini kapan? Disebut para ulama yushiru ila makan bainal jannah wan nar. Kentarah ini mengisyaratkan tempat yang apa? Antara surga dan neraka. Ba'da na'am barakallahu fiikum yaqifu fihi almu'minun ba'da 'uburihim as-sirat. Yang kaum mukminin berdiri situ, berdiri di kentarah tadi itu, na'am barakallahu setelah mereka menyeberangi sirat. Jadi ada sirat, yang siratnya itu bagaimana gambarannya Ishaq? Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Ahadu minas sayf adak min sya'ar. Lebih lembut, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Terus bagaimana orang lewat? Itu untuk masalah lewatnya barakallahu fi, tergantung amalannya, amalan saleh yang dia miliki. Ada yang lewat bagikan orang yang apa? Seperti kilatan petir, cepat sekali. Ada yang lari, ada yang seperti naik kuda balap, paham ya? Ada yang berjalan. Nah, dan tentunya di situ barakallahu fiik para nabi aja mereka berdoa Allahumma sallim sallim. Berdoa mereka, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Karena kalau jatuh udah enggak usah nanya sudah. Neraka jahanam waliyadzubillah. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Qala kemudian beliau berkata qulna lahu kami katakan padanya kaifa wa inna ma na'tillah azza wa jalla hufatan auratan khurla. Bagaimana tegakkan keadilan nanti? Padahal kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa alas kaki, dalam keadaan tanpa berkhitan. Qala bil hasanati was sayyiat. Nanti ditegakkan keadilan dengan amalan kebaikan dan amalan keburukan. Maksudnya bagaimana? Ditimbang misalnya. Ya, yang amalan kebaikannya banyak, insyaallah taala dialah orang-orang yang selamat, dimasukkan dalam surga. Kalau dia enggak punya amalan kebaikan, yang ada hanya amalan-amalan kejelekan udah. Paham ya? Nah, dia akan dicampakkan dalam neraka. Paham ya? Atau dia mendolimi saudaranya dulu di dunia. Makan harta saudaranya, pernah menyakiti saudaranya, pernah mengambil harta saudaranya. Nanti kalau sudah ditetapkan, ditegakkan keadilan di sana, ketika sudah enggak ada lagi amalan-amalan yang ditimbang, diambil amalan kejelekan orang yang pernah didolimi tadi, ditimpang ke dia. Paham ya? Orang yang berbuat kedzaliman ini akan mendapatkan imbalan berupa kejelekan dari amalan apa? Amalan-amalan yang namanya jelek dari orang yang pernah dia zalimi, ditimpang ke dia. Tsumma suhiba finnar, kemudian baru diseret ke dalam neraka wal iyad billah. Naam. Allahumma sallim salam. Syahidnya di sini Jabir bin Abdullah rihlah dari Madinah barakallahu fi ke Damaskus. Paham ya? Naam. Perjalanannya bukan perjalanan yang ringan dan juga pendek loh ya. Beliau rihlah untuk mendapatkan berapa hadis? 1 hadis, bayangkan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita sebagai generasi yang jauh dari generasi sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in tentunya lebih semangat. Kenapa? Karena zaman sekarang dimudahkan. Fasilitas serba canggih. Mulai motor ada, sepeda ontel yang paling minimal pun ada. Paham ya? Sepeda motor, mobil, ada juga yang pesawat, ada juga kapal, ada juga kereta api. Maksudnya rihlah itu zaman sekarang itu dimudahkan. Cuman orang-orang mau enggak gitu loh. Rihlah pergi jauh meninggalkan kampungnya belajar itu loh. Ya kan? Itu berat loh ya. Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Karena pasti memerlukan modal itu ya. Perlu modal. Man talabal hadis aflasu. Kata siapa? Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj. Abu Bustam Amirul Mukminin fil hadis. Man talabal hadis aflasu. Barang siapa yang mencari ilmu hadis, dia akan bangkrut dunianya. Tapi dia apa? Untung akhiratnya. Karena ketika dia mencari ilmu hadis perlu modal enggak kira-kira? Perlu modal, beli sabun, ya kan? Kemudian beli buku tulis, beli kitab-kitab yang perlu dipelajari. Secara dunianya mungkin bangkrut, tapi akhirnya untung dia. Sampai-sampai Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj, beliau gelarnya kan luar biasa, harum sampai sekarang. Amirul Mukminin fil hadis, ini enggak sembarangan loh. Beliau sempat menjual apa? Panci ibunya.
Bi'tu tasta ummi bi7 dinanir. Aku pernah menjual panci ibuku dengan harga 7 dinar. Bayangkan itu. Kalau kita insyaallah enggak pernah. Nah, enggak pernah sama jual periuk atau panci ibunya gitu. Ya, dimudahkan sama sekarang. Sudah dimudahkan, harus semangat. Nah, karena kesempatan itu mungkin nanti enggak terulang 2 kali gitu ya. Makanya ketika ada kesempatan segera digunakan kesempatan itu. Jangan sampai hilang kesempatan kemudian baru apa? Baru berangan-angan dan menderita. Wal'iyadzubillah. Kita lihat, faraja'a minal bab, kemudian beliau kembali dari pintu, liyakuna as-safar hada khalisan sahihan min ajli talabil hadits wal wa'id. Masyaallah. Agar menjadi safarnya ini benar-benar murni, benar dalam rangka mencari satu hadis. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rihlah untuk bertemu siapa tadi? Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk mendengarkan satu hadis. Paham ya? Masyaallah. Nahnu al-yaum walillahil hamd. Kata Syekh Zaid bin Hadil Madkhali rahimahullah, perhatikan ini. Sekarang kita pada hari ini walillahil hamd. Segala pujian milik Allah Ta'ala biwasail muta'addidah, dengan media-media yang beraneka ragam. Nastati, mampu an najma' uluman syatta, mampu untuk mengumpulkan ilmu yang banyak. Bisa dipahami ya? Media sosial sekarang ini kan banyak membantu sebenarnya. Cuman orang kalau nggak bijak menggunakannya, justru digunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Game online, judi online, pinjaman online, ya kan? Nah, ujung-ujungnya petaka yang didapatkan. Tapi kalau dia mampu dan bijak menggunakan media sosial yang ada, banyak ilmu di dalam sebenarnya. Paham ya? Cuman jangan mengandalkan media sosial akhirnya meninggalkan halaqatul ilm, jangan. Halaqatul ilm tidak ada duanya sudah. Paham ya? Yang zaman sekarang udah mulai pudar. Mulai orang pengennya dapat yang instan-instan aja. Pengen udah instan-instan di media sosial, udah enggak mau belajar, enggak mau hadir, kemudian lama enggak jumpa, ngaku Syekhul Islam. Allahul musta'an. Allahul musta'an, ya kan? Hati-hati barakallahu fiik. Yang namanya duduk di majelis ilmu itu perlu mental yang kuat. Siap, paham ya? Nah, siap mengorbankan apa barakallahu fiik? Dunianya. Ya kan? Nah, kalau orang berpikir dunia, dia enggak akan sempat, dia duduk enggak sempat. Kenapa? Menurut dia itu waktu yang setengah jam ini bisa diuangkan gitu loh. Setengah jam bisa didolarkan gitu loh. Bisa jadi rial Saudi gitu loh. Kalau masih mikir harta loh ya. Tapi karena dia mikir akhirat, dia yakin setengah jam untuk ilmu semoga digantikan dunianya lebih dari itu. Dan terbukti. Terbukti enggak? Terbukti. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu, tenangnya itu lebih daripada orang-orang yang duduk di majelis dunia. Sahih. Tenang, tentram, hudu was sakinah. Sahih. Kita lihat di sini barakallahu fi, kata beliau, ka halaqatul ilm, seperti halqah ilm. Halqah itu dinamakan halqah karena melingkar, duduk melingkar, di situ ada ilmu diajarkan. Wal ittisal hatifi, dan sekarang dimudahkan lagi, ada apa? Bisa telepon lewat HP, Syekh fulan, Syekh alan, bi masyayikhil ilm, dengan para masyayikh Ahlus Sunnah. Ya tentunya barakallahu fi ketika di rumah sama keluarganya bisa nelpon. Kalau di pondok pesantren itu kan karena ada kebijakan yang memang harus dikondisikan. Paham ya? Untuk masalah kemudahan sekarang dimudahkan. Enggak harus ke Madinah, enggak harus ke Mekah, enggak harus ke Yaman, ada nomornya di nelpon. Kafalu bi Syekh anta bi khair, tanya. Paham ya? Nah, sudah ada fasilitas dimudahkan, enggak mau nanya. Ada masyayikh Ahlus Sunnah padahal enggak mau nanya juga, malah menyimpulkan sendiri. Akhirnya banyak yang salah kaprah. Allahul musta'an. Nah, kita lihat sini. Bagus sekali nasihat ini. Falau qara'ta kitaban wa 'arafta ba'da ma fihi wa ashkala 'alaikal ba'd dawwanta ma ashkal. Sahih. Kalau kamu membaca suatu kitab, lihat, baca suatu kitab dan kamu tahu sebagian apa yang ada iskal di kitab tersebut, kamu susun, tulis apa yang iskal. Setelah tulis yang iskal yang mana, barakallahu fi, yang iskal mana, kemudian apa yang perlu dikondisikan, yang paham yang mana, setelah tulis barakallahu fi, rafa'ta sama'atal hatif. Kemudian kamu angkat, kamu keraskan suara barakallahu fi, suara HP tersebut, maksudnya untuk bertanya kepada para ulama, wa ikhtarta man tasik bihi min ahli ilm was sunnah. Kamu pilih siapa yang dianggap dipercaya dari kalangan ahli ilm dan sunnah. Masyayikh al-sunnah, tanya, "Assalamualaikum, kaifa lika syekh? Anta bi khair, ahlan wa sahlan." Tanya, "Ya syekh, ma hukmu kadza wa kadza?" Tanya. Paham ya? Nah, dikumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi jangan disimpulkan sendiri, apalagi otodidak. Sudah enggak paham, dipahami sendiri lewat Google itu ya, kemudian di otak-atik sendiri, buka kamus Munawir, diterjemahkan sendiri. Allah musta'an. Salah. Karena otodidak itu biasanya hasilnya itu paling-paling
enggak sampai 50%. Paham ya? Nah, paling-paling 20% itu pun kalau benar semuanya. Kalau otodidak lah ya. Makanya perlu jangan namanya bimbingan. Belajar itu perlu yang namanya bimbingan. Jangan mengandalkan kehebatan diri sendiri kemudian enggak mau dibimbing, jangan. Paham ya? Nah, bimbingannya siapa? Para ulama Ahlussunnah. Para ulama Ahlussunnah, para asatidzah Ahlussunnah yang sudah pernah belajar, duduk di majelis ilmu, pentingnya yang namanya halaqatul ilm. Kita lihat lagi. Wa talabta minhu an yuhil laka biwasatil hatif, dan kamu minta dari syekh tersebut untuk menguraikan, memberikan solusi dengan perantara HP tadi. Paham ya? Nelpon. Nah, barakallahu fiik, hadil masail muskilah, permasalahan yang muskilah ini. Jangan malah ada media sosial, HP ada, enggak bijak gunakan, malah digunakan untuk game online. Allahul musta'an. Nah, malah tertipu dengan apa? Main saham katanya. Karena ada pertanyaan, hukumnya bagaimana main saham? Ujung-ujungnya bangkrut, rumah dijual, tanah dijual, la haula wala quwata illa billah. Sahamnya enggak jelas loh. Paham? Itu saham bodong namanya ya. Enggak jelas loh, investasi saham katanya. Tapi banyak penipuan dalamnya, enggak bertanya dulu, setelah kejadian baru nanya, terlanjur. Paham ya? Kalau sudah terlanjur banyak istighfar taubat selesai. Paham ya? Dilunasi utang tadi. Paham ya? Karena ada kejadian seperti itu dan banyak pertanyaan mengenai main saham itu ya. Mungkin orang yang pernah merasakan tahulah di dalamnya bagaimana. Paham ya? Tertipu jutaan rupiah. Ada juga yang macam-macam intinya. Yang jelas barakallahu fik, bijaklah menggunakan media sosial ini pada perkara yang baik. Mendakwakan agama Allah, ya kan? Nah, ketika ada permasalahan yang kira-kira enggak mungkin kita ketemu langsung dengan para masyayikh Ahlussunnah, nelpon, "Ya Syekh, bagaimana permasalahan ini?" Fa asbahal kitab kulluhu indak ma'luman wa mahlulan. Masyaallah, lihat ini. Akhirnya menjadilah kitab semua yang ada di sisimu sudah diketahui dan sudah teruraikan, ada solusinya. Paham ya? Ini pentingnya belajar dan ada bimbingan. Jadi kalau belajar kok enggak paham, tanyakan. Jangan enggak paham di otak-atik sendiri, dipahami sendiri, ujung-ujungnya salah. Paham ya? Kalaupun paham gagal gitu loh. Ada yang menjelaskan. Pentingnya belajar dengan adanya guru seperti itu. Nah, barakallahu. Dan guru boleh enggak lebih dari satu? Bagus. Enggak ada larangan. Guru itu lebih dari satu enggak masalah. Karena kadang-kadang mungkin guru yang ini menjelaskannya mungkin ada kekeliruan yang enggak diketahui, tapi dengan guru yang lain akan nampak. Fungsinya apa? Saling menyempurnakan, bukan saling menjatuhkan. Paham ya? Makanya Al-Imam Ayyub Asy-Sykhtiyani rahimahullah beliau mengatakan apa? Innaka la ta'rif khata'a mu'allimik hatta tujalis ghairah. Kamu tidak akan pernah keliru, tidak pernah akan tahu kesalahan gurumu sampai kamu duduk dengan guru yang lainnya. Paham ya? Nah, pentingnya saling menyempurnakan. Kita enggak ada yang sempurna, iya kan? Apalagi lisan kita lisan orang Arab atau orang Ajam kita nih. Orang Ajam sudah belajar bahasa Arab sampai diurutkan ya, mulai dari durumiyah, mutamiyah, qatrun ada alfiyah, yang namanya kepleset itu wajar. Paham ya? Sudah berhati-hati loh ya. Masih kepleset juga bacanya. Orang Ajam, yang orang Arab saja itu masih belajar nahwu, bayangkan orang Arab. Apalagi kita yang orang Ajam. Makanya yang namanya kekeliruan yang tidak sengaja itu wajar, perlu disempurnakan, perlu diluruskan. Mafhum insyaallah? Kita lanjutkan lagi dikit lagi. Hadhihi minal hikmah allati naqaluha li abna'ina wa ashabina raja'al ajra. Masyaallah. Raja'al ajri apa? Raja'al ajri. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dalu 'alal khair ka fa'ilih. Masyaallah. Lihat ini. Kata beliau, ini termasuk hikmah yang mereka nukilkan untuk anak-anak kita dan para sahabat kita. Ya, dalam keadaan berharap pahala. Kenapa? Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dalu 'alal khair, orang yang menunjukkan ada suatu kebaikan kafa'ilih, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Hanya bermodalkan menunjukkan aja. Nah, barakallahu fikum, dia secara tidak langsung mendapatkan pahala seperti pelakunya. Wa qala alaihi salatu wassalam man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih aw qala 'amilih. Barang siapa yang menunjukkan atas suatu kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala pelakunya atau seperti pahala orang yang mengamalkannya. Wa antum, dan kalian, wa kullun nas, dan semua manusia, ala hadza, di atas apa? Di atas perkara ini. Wal mubtadi'un, penting ini, min tullabil ilm, dan para pemula dari kalangan pelajar, para pemula dari kalangan pencari ilmu, wa man indahu faraghun, dan barang siapa yang punya waktu luang, min ahlil ilm wal bahts, dari kalangan ahlul ilm dan juga yang pandai dalam masalah membahas, faqad yastafid aidan min hadhil wasail, dan sungguh mereka juga mengambil faedah dari apa? Wasilah atau media-media ini, kal baramij at-tibbiyah. Nah,
At-thayyibah, al-kalbaram at-thayyibah, seperti siaran-siaran acara-acara yang bagus, kan nadawat, itu perkumpulan-perkumpulan para ulama mengenai bahas suatu perkara syariat, wal muhadarah wa nahwiha min wasa'il talab, dan selainnya dan yang semisalnya dari media-media di dalam mencari ilmu. Membantu juga memang, cuman tadi itu membantu dalam artian ketika bisa dikatakan ketika memang itu darurat. Tapi kalau enggak darurat, pastikan bisa datang langsung hadir di majelis ilmu. Paham ya? Yang antum akan rasakan nikmatnya bagaimana. Tapi kalau hanya menyandarkan media sosial terus, kemudian enggak mau belajar, itu nanti kurang. Hafalan enggak punya, Al-Qur'an pun dia enggak menghafal. Paham ya? Sudah hafalannya lemah, dia enggak menghafal lagi. Paham ya? Yang namanya manusia kan beda-beda ya, masalah hafalan. Tapi kan kalau enggak menghafal sama sekali, hanya mengandalkan media sosial, hadis enggak dia hafal, Al-Qur'an enggak paham. Tapi kalau seputar media sosial dia luar biasa. Paham ya? Itu kurang nanti. Harus ada istilahnya muqaddimah. Harus ada ilmu yang pernah dia pelajari sehingga dia bijak dalam menggunakan media sosial. Mafhum? Nah, ini yang dijelaskan oleh beliau. Kita ambil dikit lagi biar pas titik itu, perhatian baik-baik. Wa hakadha al-kitab wa talkhisul kutub. Dan demikian juga al-kitabah, catatan tulisan artikel dan ringkasan terhadap kitab-kitab yang ada. Kulluhu talabun lil ilm. Itu semuanya adalah apa? Mencari ilmu. Perhatikan ya, semuanya itu apa? Mencari ilmu. Ada artikel, tulisan, dibukukan, diringkas ya. Nah, barakallahu fiik. Naam. Lidha, oleh karena ini wa'adallahu talibahu al-jannah, masyaallah. Oleh karena ini Allah janjikan para pencari ilmu dengan surga. Janjinya surga loh, enggak sembarang loh ya. Jadi antum jangan pernah merasa rugi mencari ilmu itu rugi. Kenapa rugi? Butuh waktu yang lama, kemudian proses, kemudian bertahap atau yang semisal, tidak. Ilmu syar'i lihat ini. Wa dukhulul jannah ghayah. Sedangkan masuk surga puncak atau bukan? Puncak kita mencari ilmu itu tujuannya pada antaranya surga ini. Ya kan? Surga Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka idza dakhaltal jannah fuzzat bi'a'zami matlubin min na'imaha wa huwa an-nadhar ila wajhillahil karim. Masyaallah, lihat ini. Dikarenakan engkau apabila masuk surga, maka kamu akan diberikan apa? Suatu kemenangan, keberhasilan dengan apa? Dengan tujuan yang paling agung, yang paling besar dari kenikmatan-kenikmatan surga tersebut, wa huwa an-nadhar ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Karena kenikmatan yang besar di surga itu, setelah masuk surga itu sendiri, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu. Nah, kita lihat lagi. Alladzina fathu al-firaq al-mubtadi'ah, yang mana hal ini ditiadakan oleh kelompok-kelompok yang sesat. Masalah apa? Nadhar, melihat wajah Allah taala. Kata kelompok sesat ini enggak ada katanya. Kelompok apa kemarin? Yang meniadakan an-nadhar ila wajhillahi azza wa jalla, Allah taala enggak bisa dilihat. Kelompok apa kemarin? Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Kalau Sufiyah mengatakan bahkan di dunia pun bisa dilihat katanya. Kalau Sufiyah itu salah juga ya. Ahlus sunnah wal jamaah merinci. Rincian pertama, di dunia tidak diberikan kemampuan untuk melihat Allah Ta'ala. Nanti di akhirat di dua tempat. Fi urusatil qiyamah, pada mahsyar. Yang kedua di surga. Masya Allah, itu pendapat yang pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Kita lihat lagi. Wa asbatahu Ahlus Sunnah wal Jamaah li ahli iman fid daril akhirah fil jannah bi adillatil Qur'an was sunnah. Masya Allah. Dan ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat untuk ahli iman di negeri akhirat, di surga, dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah kita lihat kemarin ya, para sahabat waktu kumpul, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yawmal qiyamah? Ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita nanti dari kiamat? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tudaruna fi ru'yatis syams laysa dunaha sahab? Hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatul badr? Nah, kemudian mereka qalu la ya Rasulullah. Apakah membahayakan kalian ketika melihat matahari ya, yang terang benderang, enggak ada awan di bawahnya, maksudnya nampak jelas gitu? Apakah membahayakan kalian ketika melihat bulan purnama yang terang benderang, yang lingkaran bulatnya sempurna? Kata mereka, la ya Rasulullah. Dalam riwayat la tudamun. Apa kalian desak-desakan, himpit-himpitan ketika melihat bulan purnama? La ya Rasulullah. Qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan tersebut. Dipandang enak, nyaman, enggak desak-desakan, enggak antrian, enggak himpit-himpitan. Mahfum insyaallah. Berarti Allah Taala bisa dilihat nantinya. Nah, kita lihat lagi. Falhamdulillah ala wuduhil haq. Fala yujad amalun minal a'mal yusawi talabul ilm syar'i sahih. Maka segala puji milik Allah Ta'ala
atas apa? Nampaknya al-haq, kebenaran ini. Disimak itu ya. Fala yujad amalun, enggak ada suatu amalan dijumpai dari amalan-amalan yusawi talabal ilmu syar'i, yang sebanding dengan mencari ilmu syar'i ini. Pencari ilmu dunia dapat dunianya, tapi pencari ilmu syar'i dia dapat keyakinan yang kokoh, yang kuat, tawakalnya kuat, sehingga dia enggak apa? Enggak bingung gitu loh menghadapi dunia yang ada ini. Paham ya? Nah, dia tidak panik, dia santai tenang karena yakin rezeki dari dicatat oleh Allah taala. Paham ya? Beda dengan pencari dunia yang enggak punya ilmu. Kalau pencari dunia yang enggak punya ilmu, itu biasanya pikirannya macam-macam. Wah, nanti bagaimana ya? Besok bagaimana ya? Padahal di dalam rumahnya masih ada uang 500.000. Paham maksudnya? Ini maksudnya kita bicara pencari dunia yang enggak punya ilmu. Tapi kalau pencari dunia punya ilmu, dia akan kuat tawakalnya dia. Paham ya? Nah, dia akan yakin, seyakin-yakinnya selama dia masih hidup, pasti rezeki itu akan mengalir walaupun beda-beda kadarnya. Kita gitu aja. Paham ya? Dan ini terbukti. Nah, makanya semakin dalam ilmu syar'i yang dia pelajari, semakin paham ilmu tauhid, semakin paham apa makna tawakal, semakin paham itu apa makna yang namanya al-qanaah, dia akan tenang. Kita lihat sini, perhatikan kata beliau, min ajli an ya'mal insan bihi, ya. Nah, dalam rangka manusia beramal dengannya, dengan ilmu syar'i tadi. Wa yad'un nas ilaih, dan mengajak manusia berilmu syar'i. Wa yasirul insan fihi nabila nihayah, dan agar manusia berjalan di atas ilmu syar'i tanpa ada hentinya, tanpa ada batasannya, hatta taltaffa as-sak, sampai benar-benar betis nempel dengan betis yang lainnya. Maksudnya sampai benar melekat ilmu tersebut. Paham ya? Menempel itu maksudnya itu ibaratnya menempel itu maksudnya sampai melekat ilmunya. Betis yang satu dengan betis yang lainnya, itu ibaratnya seperti itu. Bisa dipahami? Nah, yang terakhir, waqad yakun insanahu iltizamat bitijarah, dan bisa jadi kadang kala ada orang yang dia punya kewajiban bisnis, jual beli dagang. Awil iltizamat bi amal wadhifi, atau dia punya tugas-tugas yang enggak bisa tinggalkan seperti pekerjaan apa pegawai. Illa annahu la yakun hadzal amal huwa kull syai'. Penting ini. Boleh orang kerja itu enggak ada larangan, tapi jangan sampai ke pekerjaan perdagangan, dia menjadi pegawai ini, jangan sampai dijadikan amal tersebut itu jadikan sumber segala sesuatu. Itulah intinya jangan itu. Itu hanya apa istilahnya? Perantara semua. Orang kerja jual beli, dagang, bisnis itu perantara atau bukan? Perantara. Adapun ghoyahnya, puncaknya adalah akhirat, ilmu syar'i tadi itu. Harus kita yakini ya, itu perantara semua. Bal yu'til ilm min khairin aw qatih. Lihat, ini berarti orangnya bijak dia. Bijak, paham. Bahkan orang yang kerja tadi itu hendaknya memberikan untuk ilmu dari ilmu yang dari waktu terbaiknya. Jadi meluangkan waktunya untuk belajar, bukan menunggu waktu luang. Paham ya? Walaupun sepekan 2 kali, 3 kali, 4 kali enggak masalah, tapi kan ada waktu luang untuk belajar. Bukan enggak sama sekali enggak belajar udah. Paham ya? Tapi dia masih belajar, lihat ini. Dia memberikan untuk ilmu min khairi awqatih, waktu yang terbaiknya untuk dia. Mampunya pagi, enggak mampu pagi sore, enggak mampu sore malam, enggak mampu malam siang, enggak bisa sepekan itu full, ya paling enggak sepekan 3 kali 4 kali masih belajar itu loh. Tapi kalau enggak belajar sama sekali, la haula wala quwata illa billah. Jangan. Kita lihat. Mana kata beliau? Min sa'atil laili wa nahari, dia sempatkan ambil waktu yang paling terbaiknya dari jam-jam malam dan siangnya, enggak mampu siang malamnya, enggak mampu malam siangnya, maksud dia benar-benar meluangkan waktunya. Fa in fa'ala dzalik faqad ahsana ila nafsihi bi afdalit turuq allati arsyada ilaiha al-ma'sum alaihi wassalam an-nasih al-amin, masyaallah. Maka jika dia melakukan hal tersebut, maka sungguh dia telah berbuat baik pada dirinya dengan menempuh jalan yang paling afdal yang dibimbing oleh orang yang maksum, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasih al-amin, penasihat yang terpercaya. Wa in tala'abat bil 'uqul wa in tala'am wa in tala'abat atau tala'abta bil 'uqul nam dunyal bashar faturikal ilm halla mahallah al-jahl wa tilka hiyal khasarah wa dzalika huwal ghubn. Penting ini, terakhir ini. Jika kamu bermain-main dengan akal, logika, bermain-main dengan dunia manusia ini. Dunia ini kan indah dan hijau kan, manis dan hijau kan, panas gitu loh cuacanya, dalam artian itu banyak kemungkaran, banyak kerusakan. Nah, kalau bermain-main di situ, kemudian faturikal ilmu ditinggalkan, lihat, ilmu ditinggalkan loh ya. Halal jahl, maka kebodohan akan hinggap singgah di tempatnya.
Jadi diganti, seharusnya ilmu jadi kebodohan, waliyadzubillah. Wa tilka hiyal khasarah, inilah yang dikenal dengan khasarah, kebangkrutan yang hakiki. Wa dzalika huwal ghubn, inilah yang namanya apa? Rugi. Paham ya? Nah, rugi. Makanya nasihat yang diberikan oleh Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah semoga menjadi gebrakan buat kita semuanya dan motivasi buat kita semuanya agar semakin semangat dalam menimba ilmu, mencari ilmu syar'i ini walaupun sudah ada media sosial. Walaupun sudah ada barakallahu fik media-media yang lain, tapi duduk di majelis ilmu, at-talaqi secara langsung tentunya jauh lebih baik dan juga lebih berfaedah. Barakallahu dibanding sekedar barakallahu fik semata-mata mendengarkan rekaman atau yang semisalnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.